Bayangkan, di suatu malam yang sunyi, hanya ada suara napasmu dan bisikan hati yang tak pernah mau diam. Kau duduk sendirian, menatap langit, mencari jawaban. Pertanyaan yang sama, berulang kali. Mengapa aku masih di sini? Mengapa hidupku belum berubah? Kau mungkin sudah berjuang. Kau mungkin sudah mencoba. Kau mungkin sudah berdoa. Namun, entah mengapa, langkah terasa berat. Hidup seperti lingkaran yang tak berujung. Bangun, bekerja, lelah, tidur, lalu bangun lagi. Dan di dalam dirimu, ada rasa yang tak bisa dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang menahanmu. Sesuatu yang tak terlihat, tapi kuat. Mungkin itu rasa takut, mungkin itu keraguan, mungkin itu bisikan kecil yang berkata, "Kamu tidak cukup baik." Aku mengerti, aku benar-benar mengerti, karena aku pernah berada di sana. Di titik di mana aku merasa semua pintu tertutup. Di titik di mana doa terasa seperti menguap di udara, tanpa jawaban. Namun, aku belajar sesuatu yang akan aku bisikkan padamu malam ini. Dan jika kau mau mendengarnya, jika kau mau membiarkannya masuk ke hatimu, ini bisa menjadi awal dari perubahan yang kau tunggu. Napoleon Hill, seorang lelaki yang hidup di masa sulit, pernah mengumpulkan kata-kata. Bukan sekadar kata, tapi kunci-kunci rahasia yang bisa membuka pintu pikiran manusia. Bukan pintu di luar sana, tapi pintu yang ada di dalam. Dia berkata bahwa segala sesuatu bermula dari pikiran, bukan uang, bukan koneksi, bukan keberuntungan, tapi pikiran. Pikirkan itu sejenak. Hidupmu, seluruh hidupmu, dibentuk oleh apa yang kau pikirkan dan apa yang kau yakini. Tapi disinilah letak tantangannya. Sebagian besar dari kita membiarkan pikiran kita berjalan sendiri, dipenuhi kekhawatiran, rasa takut, dan keraguan, seperti kapal tanpa nakhoda, terombang-ambing di lautan tak tentu arah. Bayangkan jika setiap pikiranmu adalah benih. Setiap hari, kau menanam ratusan benih di taman batinmu. Pertanyaannya, benih apa yang kau tanam? Apakah itu benih keyakinan atau benih ketakutan? Napoleon Hill berkata, apapun yang dapat dibayangkan dan diyakini oleh pikiran manusia dapat dicapai olehnya. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun di balik kesederhanaannya, ada kekuatan yang bisa mengubah hidupmu. Tapi sebelum kau percaya, kau mungkin bertanya, kalau memang benar, mengapa aku belum melihat hasilnya? Mungkin jawabannya adalah karena kau belum sungguh-sungguh memegang kendali atas pikiranmu. Kau membiarkan pikiran negatif menguasai ruang termahal di dunia, yaitu ruang di kepalamu. Kau mungkin pernah bermimpi, tapi mimpi itu terkubur oleh kata-kata orang lain, oleh kegagalan masa lalu, oleh rasa malu yang kau simpan sendiri. Aku tahu rasanya saat semua orang seolah berjalan maju, sementara kau diam di tempat. Saat kau mulai bertanya pada Tuhan, apakah aku layak? Tapi dengarkan baik-baik. Jawabannya, ya, kau layak. Bukan karena orang lain berkata demikian, bukan karena dunia memberimu izin, tapi karena kau diciptakan untuk bertumbuh. Lihatlah alam. Benih kecil pun diberi kemampuan untuk menjadi pohon besar. Apalagi dirimu yang punya akal, hati, dan jiwa. Mungkin sekarang kau berada di lembah terdalam hidupmu. Mungkin kau lelah. Mungkin kau tak punya siapa-siapa untuk bercerita. Tapi ingat, lembah hanyalah jalan menuju puncak. Napoleon Hill menemukan bahwa setiap keberhasilan besar selalu dimulai dari satu hal. Keinginan yang membara. Bukan sekadar ingin, tapi keinginan yang begitu kuat hingga kau tidak bisa tidur memikirkannya. Dan keinginan itu harus disertai iman. Iman bahwa walau kau belum melihat hasilnya, kau tahu
itu sedang bergerak ke arahmu. Seperti benih yang disiram. Kau tak melihat akarnya tumbuh, tapi suatu hari ia akan menembus tanah. Sekarang, bayangkan, jika malam ini kau memutuskan untuk mengambil kendali. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi sekarang. Bayangkan kau mulai memilih pikiranmu seperti seorang pelukis memilih warna di kanvasnya. Kau mulai melukis masa depanmu dengan kesadaran. Kau mungkin berpikir ini sulit. Dan memang benar, tidak ada yang mengatakan ini mudah. Tapi ingat, kapal yang berlayar melawan ombak pada akhirnya akan sampai di pelabuhan. Aku ingin kau bertanya pada dirimu, apa yang sebenarnya aku inginkan? Bukan apa yang orang lain ingin kau miliki? Bukan apa yang dunia pikir kau butuh? Tapi, apa yang benar-benar membuat hatimu hidup? Karena di sanalah rahasianya. Di sanalah titik awal dari semua yang akan datang. Dan ketika kau menemukannya, kau akan mulai melihat bahwa solusi lebih dekat dari yang kau bayangkan. Malam ini, aku tidak ingin hanya memberimu motivasi. Aku ingin menyalakan api di dalam hatimu. Api kecil yang akan tumbuh menjadi cahaya. Cahaya yang akan membimbingmu melewati setiap kegelapan. Dan jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jangan biarkan apinya padam. Jangan hanya mendengar lalu lupa. Tetaplah di sini, karena di blok berikutnya, aku akan membawamu lebih dalam. Ke inti dari alat rahasia yang dimaksud Napoleon Hill. Sebelum kita lanjut, jika kau merasa ini bukan sekadar video, tapi seperti suara hatimu sendiri yang sedang bicara, klik tombol like dan subscribe sekarang. Bukan untukku, tapi untuk dirimu. Agar perjalanan ini tidak berhenti di sini, karena yang akan datang bisa mengubah seluruh hidupmu. Bayangkan, ada sebuah pintu yang tak pernah kau sadari keberadaannya. Pintu itu tidak terbuat dari kayu, besi, atau batu. Pintu itu ada di dalam kepalamu, di dalam kesadaranmu. Napoleon Hill menyebutnya alat rahasia. Sebuah kekuatan yang selalu ada di dalam dirimu, tetapi sering terkunci oleh rasa takut, raguan, dan kebiasaan lama. Kekuatan itu bernama pikiran terarah. Pikiran yang tidak lagi berjalan sembarangan, tetapi diarahkan, dibentuk, dan diprogram untuk menciptakan realitas yang kau inginkan. Mungkin kau bertanya, bagaimana aku bisa menggunakannya? Kuncinya adalah autosugesti. Sebuah proses mengisi pikiran bawah sadarmu dengan kata-kata, gambar, dan keyakinan yang mendukung tujuanmu. Bukan satu kali, bukan seminggu sekali, tapi setiap hari tanpa henti. Napoleon Hill berkata, pikiran bawah sadar akan menerima setiap hal yang kau berikan. Baik itu positif atau negatif. Artinya, jika setiap hari kau mengulang kata-kata kelemahan, kau akan menjadi lemah. Jika kau mengulang kata-kata kekuatan, kau akan menjadi kuat. Pikirkan seperti ini, pikiran bawah sadar adalah tanah. Kata-kata dan keyakinanmu adalah benih. Apa yang kau tanam, itulah yang akan tumbuh. Dan tanah ini tidak pernah istirahat. Ia menumbuhkan apapun yang kau masukkan ke dalamnya. Sekarang, bayangkan, kau mulai memprogram dirimu. Setiap pagi, sebelum membuka ponsel, kau menutup mata dan mengucapkan kata-kata ini. Aku mampu, aku layak, aku bergerak menuju impianku. Aku memiliki tujuan yang jelas, dan semesta mendukungku. Awalnya, mungkin terdengar seperti kebohongan, karena kenyataannya belum berubah. Tapi ingat, benih tidak langsung menjadi pohon. Ia butuh waktu, cahaya, air, dan kesabaran. Begitu pula dengan pikiran. Apa yang kau ulang akan menembus dinding bawah sadar dan mulai membentuk realitas. Napoleon Hill juga berbicara tentang tujuan hidup yang pasti. Bukan sekadar keinginan kabur,
tapi sebuah visi yang jelas, detail, dan spesifik. Ia berkata, orang yang tidak punya tujuan pasti akan menjadi bagian dari tujuan orang lain. Pikirkan itu sebentar. Berapa banyak waktumu yang habis melayani impian orang lain, sementara impianmu sendiri terlupakan? Sekarang, aku ingin kau membayangkan masa depanmu. Bukan masa depan yang samar, tapi masa depan yang bisa kau lihat, kau dengar, dan kau rasakan seakan sudah terjadi. Bayangkan dirimu, bangun di pagi hari, di tempat yang kau impikan, merasakan udara yang segar, mendengar suara alam, dan tahu bahwa kau hidup dengan tujuan. Setiap detail masukkan ke dalam pikiranmu, karena pikiran bawah sadar menyukai gambar yang jelas. Ia akan bekerja siang dan malam untuk menemukan jalan menuju gambaran itu. Kau mungkin berkata, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Disinilah prinsip berikutnya masuk, mastermind. Napoleon Hill menemukan bahwa seseorang akan berkembang jauh lebih cepat jika ia bergabung dengan pikiran-pikiran lain yang searah. Bukan orang yang meragukanmu, bukan orang yang menertawakan impianmu, tapi mereka yang melihat apa yang kau lihat dan berjalan bersamamu, karena pikiran adalah energi. Dan ketika dua atau lebih pikiran sejalan, energi itu menjadi lebih besar, seperti api kecil yang bergabung menjadi nyala yang lebih terang. Bayangkan kau punya satu atau dua orang yang setiap minggu berbicara denganmu tentang impian, strategi, dan langkah nyata. Bayangkan dorongan yang kau dapat. Bayangkan bagaimana semesta seakan memberi jalan baru setiap kali kau bergerak bersama mereka. Napoleon Hill tidak berbicara tentang sihir. Ia berbicara tentang hukum yang bekerja di alam semesta. Hukum fokus, hukum getaran, hukum sebab akibat. Kau memikirkan sesuatu dengan kuat, kau mengulanginya dengan keyakinan, kau membayangkannya seolah sudah terjadi, dan kau bergerak setiap hari ke arahnya. Itulah rahasianya. Mungkin saat ini kau masih ragu. Itu wajar. Pikiran lamamu akan mencoba menarikmu kembali. Tapi dengar, setiap orang besar yang pernah kau kagumi, pernah berdiri di titik yang sama denganmu. Mereka juga punya keraguan. Mereka juga punya ketakutan. Bedanya, mereka tidak membiarkan ketakutan itu menjadi suara utama di kepala mereka. Mereka memilih untuk memberi makan imannya, dan iman itu tumbuh hingga menjadi lebih besar daripada rasa takut. Sekarang, pejamkan mata sejenak. Bayangkan satu hal yang paling kau inginkan saat ini. Lihat dirimu sudah memilikinya. Rasakan emosi itu. Biarkan tubuhmu merasakannya seperti nyata. Itu adalah latihan kecil dari autosugesti. Dan jika kau mengulangnya setiap hari dengan kata-kata yang tepat, dengan gambaran yang jelas, dengan iman yang kuat, kau akan melihat dunia di sekitarmu mulai berubah. Inilah yang dimaksud Napoleon Hill. Bukan sekadar teori, tapi alat nyata yang jika digunakan dengan disiplin akan membuka pintu yang selama ini terkunci. Dan di blok berikutnya, aku akan membawamu ke tahap yang lebih dalam. Kita akan bicara tentang pertempuran yang harus kau hadapi saat mencoba mengubah dirimu. Bukan pertempuran dengan dunia luar, tapi pertempuran dengan dirimu sendiri. Perubahan selalu terdengar indah, tapi kenyataannya, perubahan adalah pertempuran, bukan melawan orang lain, bukan melawan dunia luar, tetapi melawan bagian dalam dirimu yang ingin tetap sama. Bagian itu adalah kebiasaan lama. Rasa nyaman yang sebenarnya bukan nyaman, tapi hanya zona yang sudah terlalu sering kau tinggali. Otakmu akan mencoba meyakinkanmu untuk tetap di sana. Ia akan berbisik, "Sudahlah, jangan repot-repot. Kau kan sudah biasa seperti ini." Itu adalah jebakan. Karena setiap kali kau mencoba keluar, kau akan merasakan tarikan itu.
rasa malas, rasa takut gagal, rasa ingin menunda. Napoleon Hill memahami hal ini. Ia tahu bahwa rahasia keberhasilan bukan hanya di pikiran positif, tetapi di disiplin yang konsisten. Karena tanpa disiplin, semua niat hanyalah angin lalu. Disiplin adalah jembatan antara impian dan kenyataan. Tanpa jembatan ini, kau hanya akan terus membayangkan tanpa pernah menginjakkan kaki di tujuan. Kau mungkin berpikir, tapi aku tidak punya kekuatan untuk disiplin. Sebenarnya, kekuatan itu sudah ada di dirimu. Hanya saja, kau belum melatihnya. Bayangkan otot. Jika kau jarang menggunakannya, ia akan lemah. Tapi jika kau melatihnya setiap hari, ia akan tumbuh kuat. Begitu pula dengan disiplin. Ia tidak muncul tiba-tiba. Ia dibangun satu hari, satu kebiasaan, satu langkah pada satu waktu. Napoleon Hill sering berkata bahwa orang sukses memiliki rutinitas yang mereka jalani, bahkan saat mereka tidak merasa mau melakukannya. Mereka tidak menunggu motivasi datang. Mereka bergerak dulu, dan motivasi akan mengikuti. Sekarang, aku ingin memberimu satu ritual sederhana. Sebuah latihan yang bisa kau mulai besok pagi. Latihan ini akan memprogram pikiran bawah sadarmu dan sekaligus membangun disiplinmu. Begini caranya. Setiap pagi, segera setelah bangun tidur, jangan sentuh ponsel. Jangan buka media sosial. Duduk diam, tutup mata, dan bayangkan tujuan hidupmu yang paling jelas. Ucapkan dengan suara keras, "Aku berkomitmen untuk mencapainya. Tidak ada yang bisa menghentikanku kecuali aku sendiri. Tuhan bersamaku dan semesta mendukungku." Ulangi kata-kata itu 10 kali. Rasakan setiap kata. Biarkan energinya mengalir ke seluruh tubuhmu. Lalu, tulis satu hal kecil yang akan kau lakukan hari itu untuk mendekatkanmu pada tujuanmu. Hanya satu hal, tidak perlu besar. Yang penting, kau melakukannya. Inilah rahasia kecil. Kesuksesan besar dibangun dari kemenangan kecil yang diulang setiap hari. Bukan satu langkah raksasa, tetapi ribuan langkah kecil yang tidak pernah berhenti. Namun, kau harus siap menghadapi rintangan. Rintangan itu seringkali bukan masalah di luar, tapi suara di kepala yang berkata, "Kau tidak mampu. Apa gunanya? Lebih baik nanti saja." Ketika suara itu datang, ingatlah satu hal. Itu hanyalah program lama dari pikiranmu. Dan seperti program komputer, ia bisa dihapus dan diganti. Bagaimana caranya? Dengan mengulang kebenaran baru. Dengan mengucapkannya, bahkan saat kau tidak percaya penuh. Karena kepercayaan akan tumbuh dari pengulangan yang konsisten. Napoleon Hill juga menekankan bahwa kau harus melindungi pikiranmu dari energi negatif. Bukan hanya dari orang lain, tetapi juga dari dirimu sendiri. Berhentilah memberi makan rasa takut. Berhentilah menceritakan kembali kegagalan masa lalu. Setiap kali kau mengulang cerita lama yang menyakitkan, kau memperkuatnya di pikiran bawah sadar. Sebaliknya, ceritakan pada dirimu kisah baru. Kisah di mana kau bangkit. Kisah di mana kau menang. Kisah di mana Tuhan menuntunmu melalui setiap langkah. Ingat, doa bukan hanya permintaan pada Tuhan. Doa adalah juga penyelarasan pikiranmu dengan keyakinan bahwa yang kau minta sudah bergerak ke arahmu. Lihatlah seperti ini. Tuhan menanamkan benih mimpi di hatimu. Bukan untuk mengejekmu, tapi untuk mengajakmu meraihnya. Kalau Dia memberimu visi, Dia juga akan memberi jalan. Tugasmu adalah tetap berjalan. Dan berjalan berarti bangkit bahkan ketika kau jatuh. Melanjutkan bahkan ketika kau lelah. Memegang iman bahkan ketika dunia berkata tidak. Disinilah pertempuran sejati. Pertempuran yang tidak bisa dimenangkan dalam sehari, tetapi dimenangkan setiap kali kau memilih untuk tidak menyerah.
Bayangkan dirimu 1 tahun dari sekarang jika kau mulai hari ini dan tidak berhenti. Bayangkan semua pintu yang akan terbuka. Bayangkan orang-orang yang akan terinspirasi hanya karena mereka melihatmu berjuang. Itu adalah kekuatan disiplin, dan itu adalah jalan menuju transformasi. Di blog berikutnya, aku akan membawamu melihat hasilnya. Seperti apa rasanya? Hidup dengan pikiran yang selaras, hati yang damai, dan tujuan yang jelas. Bagaimana rezeki dan peluang datang tanpa kau duga, karena energi yang kau pancarkan telah berubah. Bayangkan, suatu pagi kau bangun dan dunia terasa berbeda, bukan karena matahari terbit dengan warna baru, tapi karena cara kau melihatnya telah berubah. Kau bangun dengan rasa syukur yang dalam. Bukan hanya karena hari ini adalah hari baru, tapi karena kau sadar, kau bukan lagi orang yang sama seperti setahun lalu. Pikiranmu tenang, hatimu ringan. Bukan berarti masalah menghilang, tetapi kau sekarang melihat masalah sebagai tantangan, bukan beban. Itulah yang terjadi ketika pikiranmu selaras dengan imanmu, ketika tujuanmu menjadi jelas, dan disiplinmu menjadi kebiasaan. Napoleon Hill berkata, ketika kau benar-benar siap untuk sesuatu, itu akan datang kepadamu. Dan sekarang kau mengerti maksudnya. Kau telah menanam benih-benih itu, menyiraminya setiap hari, melindunginya dari gulma pikiran negatif. Dan sekarang, kau melihat tunas-tunasnya tumbuh. Peluang datang dari arah yang tak terduga. Pintu-pintu yang dulu tertutup rapat, kini terbuka lebar. Orang-orang yang sejalan dengan visimu mulai muncul di hidupmu. Seperti magnet, energi positifmu menarik mereka. Rezeki mulai mengalir, bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga ide, inspirasi, kedamaian, dan rasa cukup di dalam hati. Kau mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang memiliki, tetapi tentang menjadi. Dan ketika kau menjadi versi terbaik dirimu, semua yang kau butuhkan akan datang dengan sendirinya. Kau tidak lagi memohon-mohon pada semesta, kau berbicara dengan keyakinan, kau tidak lagi berharap dengan cemas, kau bersyukur seolah sudah menerima. Itulah iman, itulah energi yang membuat alam semesta bergerak. Sekarang, lihat dirimu di cermin. Bukan sekadar wajah yang kau lihat, tapi mata itu. Mata yang dulu dipenuhi keraguan, kini memancarkan kepastian. Kau tahu kemana kau melangkah. Kau tahu siapa yang menuntunmu. Dan kau tahu kau akan sampai. Di perjalanan ini, kau juga mulai memberi. Bukan karena kau ingin dipuji, tetapi karena kau sadar energi yang kau berikan akan kembali padamu berlipat-lipat. Kau membantu orang lain bangkit, karena kau pernah di titik itu. Kau memberi kata-kata semangat, karena kau tahu bagaimana rasanya kehilangan harapan. Dan setiap kali kau melakukannya, cahaya di hatimu semakin terang. Napoleon Hill mengajarkan bahwa untuk menerima lebih, kau harus menjadi saluran yang memberi. Semakin banyak kau memberi, semakin besar ruang yang terbuka di hidupmu untuk hal-hal baru masuk. Inilah puncak dari perjalananmu. Bukan hanya sukses di luar, tapi damai di dalam. Bukan hanya mencapai tujuan, tapi menikmati setiap langkah di jalan menuju tujuan itu. Dan di titik ini, kau mulai menyadari satu hal penting. Semua ini dimulai dari keputusan kecil. Keputusan untuk mengendalikan pikiranmu, keputusan untuk percaya, bahkan ketika bukti belum terlihat. Keputusan untuk melangkah, walau kakimu gemetar. Sekarang, kau berdiri di sini dengan hati penuh syukur. Kau memandang ke depan dan melihat jalan yang masih panjang. Tapi kau tidak takut, karena kau tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal. Awal dari hidup yang lebih berarti. Awal dari impian yang akan terus tumbuh. Awal dari hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan,
dan dengan dirimu sendiri. Dan di saat ini, aku ingin kau mengingat sesuatu. Semua yang telah kau dengar hari ini tidak ada artinya jika hanya berhenti di telinga. Biarkan ia masuk ke hati, ke pikiran, ke tindakanmu. Kau sudah melihat bagaimana kata-kata Napoleon Hill mengubah hidup banyak orang. Sekarang, biarkan kata-kata itu mengubah hidupmu. Jangan tunggu esok. Mulailah hari ini. Mulailah sekarang. Ambil satu langkah dan biarkan semesta membalas dengan 1000 langkah ke arahmu. Dan jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, klik tombol subscribe sekarang. Bukan untuk sekadar mengikuti channel ini, tetapi untuk mengikat komitmenmu pada perjalanan ini. Karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti. Klik, dan mari kita berjalan bersama.